kelas 12, kelas 11 kemarin kita sudah mempelajari pengetahuan ya dasar sistem pemakaian konvensional ya fungsi kemarin. Tapi kita kelas 12 ini kita akan mencari suatu permasalahan. Ya, jadi levelnya meningkat dibanding kelas 12 kemarin. Ya, dibanding kelas 11 kemarin maaf ya. Jadi levelnya meningkat. Kita mencari permasalahan ini. Ya, nah tapi tentu kalau sedikit materinya, ya kalian catatan juga boleh diingat lagi materinya apa itu fungsi sistem pengapian secara konvensional, kemudian apa itu konvensional apa saja, fungsi apa saja. Nah nanti Pak kasihkan kasus atau suatu permasalahan, silakan kalian nanti analisa selidiki, ya cari apa itu permasalahan. Ya makanya kalian perhatikan di sini ya di apa di layar fokus ya. Ya, tujuan apa? Tujuan kita pembelajaran hari ini apa tujuannya? Ada yang tahu? Ya, tujuannya ini kita untuk mencari suatu permasalahan pada sistem pemakaian konvensional. Ya, permasalahannya apa nanti kalian. Kemudian kalau kita mengetahui apa kerusakan itu, kalian bisa memeriksa mana yang rusak. Nah, nanti kalian ya, setelah kalian bisa memeriksa, kalian perbaiki, nah kalian baru kita uji. Ya, tentu kalau analisa kalian benar, nanti hasil uji atau hasil perbaikannya itu bagus. Jadi mestinya bisa tapi kalau tidak bisa, kita nggak bisa lagi. Nah, jadi seperti itu tujuannya. Kita belajar seperti itu tujuannya. Ini pertemuan pertama kita teori dulu. Nanti pertemuan kedua baru kita praktek. Ya, paham ya? Kalian dulu sampai di sini. Tidak ada ya, baik kalau tidak ada kita lihat dan kalian lihat di layar proyektor ya. Oke. Oke. Ya tolong kalian ya videonya. Nah, ini sistem pemakaian konvensional ya secara keseluruhan. Ada baterai ya, kalian paham ya?
baru dia fungsi. Ya, sesuai dengan kebutuhan tadi. Nah, ini baru dia fungsinya ada 4. Ya, kalau dia ada mobil, fungsinya adalah 4. Ya. Nah, ini 1, 2, 4. Oke ya. Nah, mari makanya ini di sini keluar apa di sini? Jika pemecatan ya. Api. Nah, di sini fungsinya di sini. Ini harus ada api. Kalau tidak ada api berarti ini ada masalah ya. Nanti di mana yang rusaknya? Nah, kalian selidiki. Bisa di busi, bisa di kabel, bisa di platina, bisa di koil. Nah, ya kan di mana? Nah, kalian cek. Ini harus ada api nih kan? Ya. Nah, ini harus ada api. Jadi ya, harus. Nah, ini bagus nih sebetulnya itu sudah kalau dia hidup api di busi. Ya. Nah, ini gini lah kan. Ya, 4, ya, kemudian 3, 2, 1, 3, 4, 2, seperti itu terus. Ya, jelas ya, kita masuk pada ini. Oke. Nah, oke. Kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung angkat tangan saja mungkin. Ya, apa tanya gitu kalau ada ya. Nah, ini sistem pengapian konvensional ini secara skema. Seperti di video tadi. Seperti di video tadi ini ada aki, ya, kemudian kontak koil, distributor, kemudian busi, ya, kemudian sender kabel. Nah, platina mana dalam distributor ini sama dengan mesin kita ya, sama. Oke. Nah, ini wiringnya, wiring, ya. Jadi ini simbol ya. Ini baterai sama kan? Ini kontak seperti ini ya simbolnya. Ini koil, ada primer, ada sekunder, kemudian ini platina, ya, ini kondenser kan? Kemudian ini rotor yang diputar tadi. 1, 3, 4, 2 ini. Oke, ini sama ya. Itu materinya sistem pengapian konvensional, ya. Beda kalau yang elektronik itu beda. Oke, ya. Kemudian ini penomoran sama, ya. Nah, sekarang sampai di sini mungkin ada pertanyaan silakan tentang yang tadi apa video sama skema diagram tadi. Ya. Nah, kalau tidak ada kita akan ajak kalian menganalisa sebuah masalah. Masalahnya apa, Pak? Masalahnya boleh dilihat di sini. Ya, kita lihat. Nah, ini masalah. Jelas ya? Masalahnya apa ini kali ini? Mogok. Masalah bukan? Masalah besar ya kan? Kalau kemana-kemana mobil mogok, Pak. Agak ya. Nah, ini mobil mogok. Apa kalau mobil mogok? Otomatis itu atapnya ini. Dilihat di sini apa? Oke? Bingung ini. Mana ini? Nah, harus dicari masalahnya apa. Betul kan? Oke. Terus, nah, bisa jadi begini. Ya. Apa di sedang apa dia? Telepon. Siapa yang ditelepon? Dikali ya. Jadi dikali ya. Kalau datang sini nih, apa mobilnya mogok tolong? Oh ya, aku datang. Perbaiki. Apa nih? Kamu cek. Oh, ini. Nah, harus gitu memang kan. Ya. Kemudian setelah itu, nah ini kalau misal sampai mekaniknya tidak datang atau mobil mesinnya belum bisa hidup, terpaksa ini. Ya apa? Didorong. Kalau dorong sendiri mana keluar? Ya, jadi mobil mau tidak mau harus hidup ya. Nggak bisa mogok ya. Gimana? Tungguin nanti datang mekanik siapa? Ya. Jadi masalahnya apa? Masalahnya mobil mau karena sistem pengapiannya tidak turun atau ada yang tidak beres. Nah ini, ya. Masalahnya di mana? Nah ini kalian analisa. Nah kalian sekarang bentuk kelompok, ya, bisa 4 orang boleh. Jadi ini kelompok 1 seperti kalian silakan bergabung di kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2, ya. Langsung begini aja, langsung silakan, langsung di saja. Nah, silakan diskusi, nanti kelompok 1 ketemunya apa, kelompok 2 ketemunya apa, kelompok 3 ketemunya apa. Yang kolom 1 dulu, ya. Nah di sini kolom
Kolom satunya dulu, ya ini aktif. Nah ya ini boleh ya. Ini yang kolom satu dulu ya. Ya, kita kasih waktu 10 menit ya. Baik. Baik sudah ya. Karena busi. Oke, busi ya. Oke, sampai sini dulu busi ya. Nanti kalian pikirkan ini apa ini sama solusi. Oke ya. Ini karena busi. Kenapa? Businya kenapa? Sehingga mobil itu bisa menjadi mogok. Kelompok kedua karena apa? Karena kabel ya. Kabel yang kita yang di situ ya, di gambar ini ya. Oke, sebentar kasih gambar ini. Nah ini karena kabel yang ini ya. Nah oke. Ya, nanti yang ini karena apa kalau tidak? Platina. Karena platina dulu ya. Nanti penyebabnya apa bisa dilihat ya. Oke. Jadi kelompok satu karena busi. Nah, dicari penyebab sama solusinya apa? Busi ini kenapa kok bisa mati? Ya kan? Sambil nanti dicek juga cara ngeceknya bagaimana, boleh dilihat di situ ya, mobilnya boleh ada ya. Lanjut ya, langsung lanjut ya. Yang kelompok dua karena kabel. Kenapa kabelnya mau apa? Penyebabnya apa? Kok kabelnya bisa rusak? Ya kan? Karena ini ya. Jadi solusinya bagaimana? Harus bagaimana solusi? Itu juga yang ini kelompok tiga karena platina ya. Nah, penyebabnya apa? Baterai rusak. Nah, solusinya gimana? Jelas ya? Oke, kasih waktu ini ya lebih kurang 30 menit lah ya. 30 menit ya. Dibaca-baca lagi ya. Nanti siap-siap presentasi ya. Setelah ini presentasi kelompok 1, kelompok 3. Presentasi ya. Oke. Bagus ya. Silakan kalau ada yang kurang jelas langsung tanya ya. Untuk presentasi nanti ya lah. Oke sudah ya. Jadi waktunya sudah habis 30 menit. Ya, jadi silakan kalian presentasikan ya, kalian sajikan hasil kerja kelompoknya bagaimana. Silakan dari kelompok satu. Kelompok satu Ilham ya, berdiri dalam Ilham sambil menghadap ke teman-temannya. Berdiri, baca lawatan dulu. Dan bermasalah sebentar. Ya, kelompok satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan mengenai masalah yang timbul ya, mobil yang mogok, yaitu busi. Karena busi penyebabnya kotor, businya kotor lalu pecah dan juga sudah expired. Oh ya. Solusinya diganti atau dibersihkan Pak? Diganti atau dibersihkan. Oke, itu kelompok satu ya. Jadi kelompok satu panas dibusi. Jangan duduk dulu. Silakan kelompok 2 atau kelompok 3 yang ingin menambahkan atau ingin menanggapi, bertanya. Silakan. Ada? Businya ada berapa? Dapat kalau melihat kalau dia ada yang ingin menambahkan? Ini apa? Nambahkan apa yang ditambahkan? Penyebabnya selain kotor sama pecah tadi ada penyebab lain apa? Expired. Karena apa? Karena sudah expired ya. Yang sudah lama dipakai kan ya expired mas. Rasa sudah ya. Bisa ada tambah seperti ini. Ya. Baik, kalau tidak ada mungkin tepuk tangan untuk kelompok satu. Bukan siapa kelompok kedua. Kelompok kedua Seta ya. Seta silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya peserta dari kelompok 2. Ini mempresentasikan Hasil. hasil kerja kelompok. Masalah yang timbul karena kabel, Ya. penyebab karena siklus getah
pas dan letak Ya, solusi harus diganti. harus diganti. Tidak bisa ya disambung-sambung. Macam Tidak bisa ya kabel ya. Oke. dengan ini. Betul, betul, betul ya. Nah, jangan itu dulu, kan temannya belum. Mungkin silakan kalau ada yang ingin menambahkan kelompok 1, ingin bertanya tidak apa-apa, nanti Pak bantu ya, jangan takut. Kelompok 3, mungkin ada yang bertanya, silakan nanti Pak bantu ya. Kabel tegangan tinggi tahu ya, soalnya yang ini ya. Nah, kenapa kabel tegangan tinggi itu harus besar? Nah, Pak yang nanya. Ada yang bisa jawab. Kenapa harus besar? Karena kan Pak kalau kecil bisa putus. Bisa putus ya, panas ya. Udah langsung. Ya, jadi kalau dia tegangan tinggi harusnya besar, kabelnya harus besar. Nah, kalau kecil nggak bisa. Nah, ya, jelas ya, bagus ini. Aktif ya. Baik, kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan, Jason. Tolong yang lain perhatikan ya. Ya. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Masalah yang timbul platina penyebabnya habis atau jaraknya jauh. Ya. Atau jaraknya jauh ya. Solusinya ganti baru atau disetel. Oke. Jadi solusinya diganti atau disetel, masih bisa disetel ya. Oke. Sebentar. Mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 2 ada yang menanggapi, ingin bertanya silakan. Tidak apa, kita bantu ya. Tidak apa, ya silakan. Yang misalnya yang lampu Pak, habis, bisa disetel lampu harus ganti baru. Bagaimana, Jason? Bisa jawab? Ganti baru Pak. Kalau yang lama ya? Oh, itu baru. Udah habis. Karena sudah habis ya? Ya, kalau dia sudah habis kontaknya itu sudah Jauh. kita lihat. Udah jauh betul ya. Kita lihat di gambarnya sebentar, biar lebih jelas lagi. Nah, ini ya, kontak yang di sini sudah habis. Ya, kalau sudah habis ya, kan? Nanti bisa. Kecuali kalau dia masih tebal ya. Bagus tuh. Ada lagi pertanyaan tambahan mungkin? Berapa jarak platina? Jaraknya platina berapa itu kemarin? Kita ukur 0, oh 0,45 milimeter ya, 0,5 dan 50 ya. Jadi jaraknya segitu. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Ya, benar tidak apa-apa. Bagus ya. Baik. Tidak ada yang lain? Cukup. Silakan. Pertama, ini ya. Nah, jadi kalian sudah mendapatkan semua ya kelompok 1. Jadi kalian kolaborasi, kalian gabung. Kelompok 1 tadi karena busi. Kelompok 2 karena kabel. Kelompok 3 karena platina. Nah, kalian gabung. Ya kan? Kalian gabung di situ. Jadi dapat semua ke 1, 2, 3. Ya. Jadi kelompok hasil per kelompoknya dapat semua. Bukan cuma karena kabel, bukan cuma karena busi. Ya. Dan ini banyak ya. Penyebabnya banyak, tapi kalian menyelidikinya skupnya itu batas 3 ya. Boleh, apa nanti Pak lihatnya di sini coba. Ya. Sebentar. Nah, ini kan ya. Jadi karena busi ya, bisa karena platina, kabel, oil juga bisa. Ini apa rokok ya. Karena kondensor ya. Bisa semua. Kabelnya kendor atau baunya lepas itu bisa. Ya. Nah, tapi yang umum memang betul. Biasanya pengajian tuh yang umumnya karena busi pertama ya, itu umum tuh. Kemudian karena platina, karena ini konvensional kan, itu umum memang di mana-mana ya platina. Kemudian karena kabel tadi juga oil biasanya itu. Kalau yang lain jarang ya, tapi bukan berarti tidak mungkin. Ya betul. Jadi hasil analisa kalian itu betul. Ya. Baik, sambil di sini mungkin ada yang ingin bertanya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan. Kelompok 1 ingin bertanya apa silakan dengan Pak atau kelompok 2, kelompok 3 silakan. Ya boleh, kan ya? Gitu. Ya silakan. Ukuran dari kondensernya berapa? Ukuran kondenser itu kita pakai satuan mikrofarad ya. Mikrofarad. Dia itu komponen elektronika. Jadi ingat saja satuannya mikrofarad, bukan satuannya ohm, ya, bukan, ya, bukan satuannya kilogram, bukan, tapi dia mikrofarad. Itu ukurannya 150, ya, lebih kurang mikrofarad, ya.
Ya, boleh silakan. Bagaimana cara ngecek koil? Ngecek koil ya. Kemarin sudah ya pernah kita bahas ya di kelas itu. Tapi di sini nanti kita lebih aktualkan lagi. Cara ngeceknya tadi kita melihat di sini koil ya. Ini lihat, boleh lihat kalau tidak apa-apa. Dia ada dua ya. Ada dua baut ini ya. Ada positif, ada negatif. Jadi baut itu ada tanda positifnya, ada tanda negatif. Nah, ya nanti kalian tentulah di situ primer sama sekundernya. Nah, kita lihat di sini ya sebentar. Di halaman yang pertama tadi kita lihat lagi, coba bagian dari koil. Nah, ini ya bautnya kan ada dua nih. Nah, ini positif. Nah, ini lilitan primer. Kamu ukur lilitan primernya berapa? Ada standarnya kemarin. Kemudian satu lagi lilitan sekunder yang di tengah. Nah, ini tegangannya ini. Ya. Nah, itu yang kamu ukur. Primernya berapa? Sekundernya berapa? Nilainya ada. Kalau itu disesuaikan dengan standar, berarti koilnya bagus. Tapi kalau dia tidak sesuai standar, berarti bagus. Putus misalnya. Jadi ingat, di koil itu ada lilitan di dalamnya. Ada dua lilitan. Ya, jelas di setup. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan yang kurang jelas? Kita hari ini, pertemuan kita hari ini kita teori ya. Jadi pertemuan yang kedua ya, kita baru kita praktek ya. Nanti kita tetap di sini, lokasinya tetap di sini ya. Baik, kalau tidak ada lagi, ada? Jadi silakan, mungkin mau ditambahkan apa? Silakan. Tentang hasil kesimpulannya, boleh. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Pak minta kita untuk menyimpulkan. Ya, kalian sudah tadi mencari masalahnya sudah dapat, ya, karena busi, kemudian penyebabnya sudah, solusi juga sudah, ya kan? Kemudian sekarang tahap kesimpulan, ya. Jadi kesimpulannya apa nih? Kesimpulan secara global ya, tentang sistem pengapian apa saja yang kalian dapat dari awal kita pembelajaran sampai akhir ini apa? Ya, tentang sistem pengapian konvensional ini banyak. Ya, jadi kesimpulan bisa banyak. Ya, jelas ya. Jadi kita disimpulkan sama-sama. Pak minta kalian disimpulkan, nanti Pak bantu juga. Oke ya. Sekarang silakan simpulkan dari kelompok 1 mungkin coba simpulannya gimana? Ya. Sistem pengapian secara konvensional adalah untuk memastikan api pada busi untuk membakar bahan bakar. Ya, betul ya. Jadi sistem pengapian itu untuk memercikan api di busi. Nah, untuk apa Pak apinya? Apinya untuk membakar bahan bakar. Tapi hidup mesinnya di ruang bakar ya. Nah, itu kesimpulan yang pertama. Nah, coba yang lain, silakan. Kesimpulan ya, silakan. Kalau dua, silakan ya. Sistem pengapian harus sesuai dengan FO fairing order, yaitu 1, 3, 4, 2. Oh ya, oke. Berarti sistem pengapian ini harus sesuai dengan FO firing order. Firing order itu apa? Apa firing order? Urutan pengapian. Harus ada urutan ya. Urutannya berapa? 1, 3, 4, 2. Hafalin gitu ya. Jangan terbalik. Kamu terbalik, ya itu misalnya. Nah, berapa ya? 1, 4. Salah. Ya itu. Maksudnya ya itu. Ya. 1, 3, 4, 2. Nah, itu diingat. Loh, kalau 6 silinder bagaimana Pak? Nah, harus hafal juga. 8 silinder Pak. Kalau udah hafal ya kita catat. Beda lagi Pak ya? Beda lagi, kan 6 silinder. Tapi awalnya pasti 1 ya. Berapapun silindernya awalnya pasti 1. Nah, kelanjutannya ya Pak kita nggak hafal. Ya. Kalau 4 silinder nggak hafal ya. 3, 4, 2. Tapi kalau 6 silinder, nah, boleh dicatat nanti. Ya, kita 4 silinder. Ya. Itu yang kesimpulannya nomor 2. Sekarang yang nomor 3 coba. Silakan. Kesimpulannya adalah sistem pengapian memerlukan tegangan tinggi sebesar 22.000 volt. Ya, 22.000 volt ya. Oh, oke. Jadi kesimpulan yang ketiga itu sistem pengapian ini kita butuh tegangan yang tinggi. Berapa? Dimas? 22.000 ya.
bukan 22.000 rupiah, bukan ya? 22.000 volt. Nah ini tuh, ya bahaya. Makanya sistem pengapian kita praktek harus pakai praktek sepatu, ya bahaya. Pegangan tinggi itu kan, ya. Itu biasa. Jelas ya, bukan lumayan lagi ya, bahaya ya. Mungkin, ya baik. Mungkin ada tambahan lagi selain 3 itu ya, silakan. Sistem pengapian konvensional menggunakan platina. Oh ya betul ya. Ini bagus. Jadi konvensional itu pasti dia pakai platina. Ya. Kalau dia tidak pakai platina lagi, berarti sistem pengapian apa itu? Elektrik, elektronik ya. Masih ada sekarang mobil yang pakai platina? Masih tapi sudah sedikit ya. Nah, kayak kita nih engine stand kita ini platina masih ya. Ini mobil Limoka tahun 90-an. Sudah lama ya, tidak lupa deh tahun 89, 90 ya. Sekarang mobil sudah pengapian sudah tidak pakai platina lagi, yang baru ya. Kayak seperti yang mobil ada di sini kita ini ya. Ini dia pengapiannya bukan platina lagi, tidak ada kalau cari platina di situ. Ya, nanti kita belajar ya. Tapi fungsi platinanya ada. Platinanya tidak ada lagi. Platina kan mekanis ya. Tapi fungsi yang sakral untuk lutut-lututnya itu nanti kita baca ya. Nah ini penting. Sekali lagi Pak tambahkan. Ada lagi? Habis? Bisa. Nah satu Pak tambahkan. Satu lagi Pak tambahkan ini ya. Boleh kalian catat kesimpulannya. Boleh silakan dicatat. Adalah sistem yang sangat penting dalam sebuah kendaraan atau mobil. Sangat penting ya. Bukan berarti sistem yang lain tidak penting, bukan. Ya. Sistem pengapian adalah sistem yang sangat penting di mobil. Ya, karena apa? Karena sistem ini ya untuk menghidupkan atau untuk membakar bahan bakar. Ya. Jadi kalau di bengkel itu, ya silakan nanti. Kalau di bengkel itu atau di mesin mobil itu kata orang bengkel itu ada 2 pakemnya ya, ada minyak, ada api. Ya kan? Tapi kalian makan dulu ya. Ada minyak, ada api, mesin hidup. Berarti kalian harus kuasai sistem pengapian sama sistem bahan bakar. Nah, kalau 2 itu sudah kalian kuasai untuk menangani mesin mogok, insya Allah bisa. Ya, yang berkaitan dengan mesin ya. Kalau mogoknya karena ban kempes yang enggak pakai, ya kan? Ini yang soal mesin. Jadi kalau mobil mogok itu karena mesinnya. Nanti mesin. Nah, kalian harus bisa sistem pengapian yang sesuai bahwa 2 itu. Makanya itu penting. Bukan yang lain penting. Tapi ini harus dikuasai. Ya, bagi seorang mekanik yang handal itu harus kamu kuasai. Dan sistem pengapian itu bukan cuma satu. Boleh nanti ditambahkan juga ya kesimpulannya. Ini sistem pengapian konvensional ya di lama. Ya. Nah, walaupun sekarang jarang dipakai, tapi ini adalah dasarnya. Ya, kalian sebelum mempelajari yang elektronik, yang elektrik ini harus paham dulu. Kalau kamu ini tidak paham, tidak menguasai, konvensional saja tidak menguasai, elektroniknya kita susah. Oke, ini paham dulu ya nih. Tanten ya, paham ya? Oke, baik. Itu kesimpulannya. Jadi dapat berapa ya kesimpulannya? Dapat 4 ada 5 ya. Ya, itu kesimpulannya tentang pengapian konvensional. Ya. Sebelum diskusinya kita akhiri, mungkin ada pertanyaan untuk diskusi ini atau ada tambahan, silakan. Ada? Dari kelompok dari anak-anak sekalian? 1, 2, 3. Ada tambahan? Mungkin cukup ya? Dewi ada, silakan Dewi. Ya, tambahkan. Tidak apa-apa, silakan. Jangan takut-takut. Oh, koil itu rusak atau tidak? Koil ya? Ya mau nggak mau kita ukur. Ada primer, ada sekunder. Ya kan tadi kan koil kan ini kan? Ya di dalamnya ini koil ya. Kita ukur tadi. Itu tadi dia ditanya ya. Sama si siapa? Setan tadi sudah ya. Jadi harus tahu kita harus ukur. Nanti pas praktek kamu ukur ya. Iya. Bagus apa enggak ya? Oke, ya ada lagi? Cukup? Cukup ya? Oke, baik. Kalau cukup, silakan nanti yang ininya dikumpulkan dulu ya. Kalian, nah dengan ketua kelompok nanti kita taruh di sini, Pak, koreksi dulu ya. Dulu, ya. Oke, nah dengan kelompoknya saja itu gitu, ya. Oke, nah sekarang
kita ngadep ke depan lagi, ya. Ya, kita ngadep ke depan lagi. Kita dapat nah, oke. Kita langsung saja buka. Ya, oke, kita diskusi selesai. Nah, oke. Ada oke, ya. Oke ya, jadi oke baik. Ya. Oke. Jadi kita hari ini ya pembelajaran tentang sistem konvensional ya cara apa? Cara berdiskusi ya kelompok cara berkelompok berdiskusi kita sudah laksanakan ya satu ya betul ya. Nah, ditambah dengan penampilan proyektor begini, ya. Kalau menurut kalian bagaimana pembelajarannya? Menarik atau tidak? Menarik ya, lebih semangat otomatis ya. Dibanding kita cuma nyatet saja ya, atau guru nyatet ya. Nah, kalian melihat ini tentu apa? Nah, lebih paham, ya. Ada videonya tadi ya. Nah, makanya kalau kalian kurang paham jangan diem saja. Hanya karena ini sudah Pak tampilkan video masih tidak paham. Waduh, ya. Kan? Ada apa istilahnya agak kurang serius berarti. Ya, tapi Pak yakin kalau kalian serius betul-betul memperhatikan, mencatat, Pak yakin ya sebentar saja paham. Ya, Nasmi misalnya, ya. Sebentar paham. Ya. Yang lain juga sama. Ya, serius tapi kalau tidak serius main-main ya. Ini, ya jelas ya. Apalagi kalian sudah kelas 12. Kelas 12 nanti sudah mau kerja, beker ya. Kalian harus jujur, disiplin. Ya, jangan cuma pinter mekanik saja. Ya, tapi harus jujur juga. Ya, nanti peratur apa di perusahaan mereka percaya yang pinter tekniknya saja. Harus jujur ya. Tidak jujur ya sudah. Betul kan? Tidak mau. Jujur, disiplin ya, semangat, aku sih cepet, tanggung jawab, ya harus begitu kalian nanti. Ya, kalau Pak tetap di sini, ya nanti kalau kalian sudah berhasil, Pak suka, Pak senang, ya main di sini, reuni dan sebagainya. Seperti itu ya. Baik, mungkin ada pertanyaan? Silakan apa saja. Cukup ya. Nanti kita pembelajaran hari ini, pertemuan hari ini teorinya dulu ya. Sabar, nanti kita baru praktiknya. Nanti siapkan alat-alatnya ya, nanti kita nanti kamu apa? Nanti kamu periksa, kamu cek betul-betul ya. Businya, kabelnya, plugnya, oilnya juga. Oh ini. Nah, ya kan? Sesuai dengan yang telah diberikan. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya, kita waktu sudah cukup ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Alhamdulillah ya kita sudah dapat belajar ya dengan baik ya. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua, kita langsung praktek ya. Jadi teori siapkan ya, ada job sheet lagi ada ya. Kerjakan sesuai job sheetnya. Tetap pakai pakai, tetap pakai jasa kesehatan, tetap pakai sepatu. Ya, tidak mau Pak kamu tidak pakai ya, jelas? Oke, sebelum pulang pimpin doa dulu Jason dalam hati, kemudian nanti salam. Setelah itu silakan pulang. Oke, silakan Jason. Teman-teman, kalau ada apa pertanyaan doa. Beri salam. Assalamualaikum. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk kembali ya. Kita lanjut pertemuan yang kedua ya. Jadi pertemuan yang kedua ini kita praktik ya. Kita mulai lagi dari awal ya. Ya. Sebentar ya, Pak ambil minum dulu. Silakan, mau minum dulu sini juga. Ya, puisi. Silakan puisi dulu sebentar. Ya.
juga ada, ya Pak siapkan buku juga ada, ya silakan. Kita standar-standarnya ada di sini, ya. Standarnya berapa sih? Yang apa tadi? Koin. Standar yang bagus berapa? Ya ada di sini. Kalau platina berapa sih standarnya? Ya, ada di sini silakan dilihat. Di buku teks, di buku ini juga ada, ya. Oke, jadi yang akan kita laksanakan hari ini itu ya. Tapi Pak minta kalian tertib ya. Jangan ribut atau jangan apa. Ya, tapi insya Allah bisa. Ya. Jadi silakan kelompok 1 ya. Semua bawa buku juga boleh ya. Silakan tunggu ya. Pak, awas yang ini dulu. Baik. Kalian coba. Nah, ini ya, kamu ukur busi. Ini ngukur ini apa? Aki boleh. Aki ya. Terus kamu nanti silakan. Nah, ya sama dengan ini. Baterainya Pak. Ya. Apa-apanya? Iya, aki. Nah, ini kamu juga. Nah, 0,8 tuh kan. Rusak. Sama-sama lah. Diisi. Ya. Ya, nah, diisi di sini ya. Nah, ini diisi ya. Nah, ini di sini. Ini berapa? Ya, kalau yang tidak apa-apa ya ini. Oke. Ya. Nah, yang kelompok 2 tentang apa? Kabel ya. Nah, kabel ini Pak ambilkan contoh ya. Pak ambilkan contoh kabel atau Pak lihatkan di bawah kita ada kabel. Oke. Pak ambilkan kabel. Nah, ini ya. Jadi saya sembari mereka ya, kabel tegangan tinggi ya. Hah? Nah, ya. Seperti ini. Sama tuh. Nah, ya kan? Ya, nah, ya. Jadi ada ya. Nah, itu periksa. Kan ada yang catat ya. Nah, kayak gini. Ini pakai Ya. Ya. Nah, ini kalian ukur ya. Pakai apa ini namanya? apa ini? Iya. Apa itu? Standar berapa ya? Ya, ini ya. Standar itu standar ya. Standar itu 8 sampai 15. Ya, Pak. Itu nah. Standar. Oke, nah itu boleh kok. Ya. Oke, waktunya masih ada ya. Nah ini tentang apa? Platina ya? Mana merah? Oke, Pak, ambilkan. Platina. Pegang kan. Apa nih? Ya. 10. Nah ini platina. Nomor 3. Tuh, sama kan ini gambar tadi ya? Berarti kan? Nah, kalau ini terlalu lebar, ya itu. Tahu, jadi kan harus. Nah, ini bisa. Ada yang coba. Ya. Kemarin 12 volt. Itu apa? Iya. Udah, kau pegang enggak itu? Kemana? Nah, ini busi 1 di sini, ini 2, ini 3, ini 4. Ya, distributornya mana? Distributornya. Nah, ini distributor. Ya, yang satu yang mana yang satu? Ini. Ada angka 1 di sini ya. 1 terus 2. 3. 3. Nah, 3 kan? Ya. Habis 3 4. 4. 2. Habis 4. Dua. Nah, ini kalau Pak cabut, kamu harus bisa masangnya benar. FU namanya itu. Ya, kalau dia tidak tidak Sesuai. benar, tidak sesuai, dia tidak mau hidup. Nah, oke ya. Jadi kalian sudah cek bagaimana businya bagus ya? Bagus. Bagus, aki juga bagus itu ya, akinya juga bagus ya. Kemudian kamu cek tadi apa lagi? Oh, busi sama aki ya. Setelah busi sudah oke 0,8. Oke, sekarang coba kita cek ya. Hidup nggak? Coba. Silakan. Ada yang bisa nyetak? Coba start, bisa? Coba start. Oh, itu mantap ya. Berarti komponen yang kamu cek itu masih hidup. Bagus ya. Oke, bagus ya. Kita lihat coba.
2,3. Tahan ini. Nah, ini kontaknya sekali lagi. Oke. Ya. Jadi hasil pemeriksaan kamu betul. Di sini dipasang itu. Tapi kalau akinya tidak, hasil pemeriksaan akinya tidak bagus, ya tidak bisa kita hidup ya. Kemudian businya misalnya tadi ada yang putus, ya kan? Tidak bisa dipakai, tidak hidup. Ya. Seperti itu. Baik, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kalian duduk. Ya, buat. Cukup kali ya. Baik, silakan kembali. Ya. Kelompok 2 sekarang. Cek, coba silakan ambil multi yang digital. Mana yang digital ada? Nah, yang itu juga boleh. Coba kamu ukur ini dulu, platina ya. Platina yang primer dari sekunder. Merah kanan. Coba, ya itu. Ini juga ada ya, lihat. Nah, oke, ya ini juga ini. Ini yang digital, ya boleh pakai yang digital aja, apa? Itu yang analog ya. Primer positif dengan negatif. Ah, benar. Oke, di ini ya. Nah, dicucuk dulu. Jangan ditempel lagi. Nah, ditusuk. Nah, ini ya. Pegangnya ada apa? Tidak apa-apa dong. Ya. Nah, isi ya. Berapa nilainya isi? Ya, standarnya sudah Pak kasih ya. 1,2 sampai 1,7 yang bagus. Primer ya. Dapatnya berapa? 1,2 ya. 3. Oh, tidak mantap. Tidak mantap. Ya. Nah, itu. Nah, di pinggir. Nah, coba. Nah, gitu ya. 1, oke ya sudah tulis, tidak apa. Ini oke ya. Jadi itu yang primer, yang sekunder, yang ini. Nah, ini sama ini kan? Nah, coba. Ya, begitu. Nah. Hasilnya berapa? Ini sudah ada? Berapa? Sudah, Pak. Oh, ya. Tidak ada. Tak kena besinya ini. Oh, ini coba bentar. Diangkat dulu. Oh, tegang ada. Ya, apa bukan? Nah, kita coba. Di tengah. Nah, ini dihubungkan dulu, dikalibrasi dulu. Ya, kalibrasi dulu ya, harus 0 ya. Enggak, tempelkan, jangan tidak apa-apa begini, enggak nyetrum ya, jangan takut ya. Nah, ini untuk nyetelnya 0-nya tuh di sini nih. Tandalkan dulu ya. Nah, ini 0 ya. Nah, 0 ya. Ini kalau sudah 0 baru bisa ukur. Yuk, silakan. Coba ini pegang. Boleh. Tuh. Nah, mantap. Oke. Itu kan berat kan? Enggak. Ini yang paling atas nih. Ya. Ah, ini berapa nih? Enggak nyampe 20 ya? Tidak nyampe. Ini kalau di tengah-tengah 18. Sekitar 18 17 ya. Iya. Nah, itu hasilnya. 18. Bagus ya? Oke. Oke, ini sudah kita pasang, oke. Ya, itu yang sekunder. Ya. Oke, kemudian apa lagi tuh? Kabel ya. Nah, kabel coba silakan diukur di sini. Sini. Kabel yang di situ tadi. Nah, ini. Ukur kabel. Hah? Ini apa? Pakai ini jadi, pakai itu jadi. Coba pakai yang ini dulu, pakai yang analog. Nah, ini silakan dulu, bantu. Jadi ini sudah dikalibrasi sudah tadi, ya, bolak-balik bisa ya. Ini pakai yang kilo betul, pakai yang 1 kilo ya. Betul. Tahu berapa tuh? Mantap ya. Iya, ditekan lagi, jangan sampai bergerak. Iya, tangan kamu. Nah, dah. Nah, itu udah nyampe 20 kan? 20 udah nyampe ini 20. 15, 16 ya. 14 atau 15 loh. Nah, berarti masih masuk standar. Ya? Bawah 25, Pak. Iya, berarti bagus. Ya, tulis itu berarti berapa di 15 tadi ya? Kabelnya 15. Ya, ada 5 itu diukur semua ya. Oke, ya. Coba ukur lagi satu lagi yang ini nih kabel bagus apa enggak? Ya. Bagaimana? Berapa? Tidak bergerak. Harus betul-betul ini ya, harus betul-betul kena ya. Betul-betul kena ini. Tidak gerak. Berarti tidak bagus. Tidak Putus. Walaupun masih kelihatannya bagus, tapi ini sudah tidak bisa dipakai lagi ya. Nah, seperti itu kalau kelistrikan ya. Jadi kita pakai alat ukurnya itu. Ya. Jadi mana yang tidak bagus kita ganti. Yang tadi yang tidak bagus ini kita ganti. Ya, sudah kita ganti ya dengan kabel yang bagus. Ya. Nah,
Kalau sudah semua, nah coba kita, ini sudah, ini tadi kesimpulannya bagus lah ini. Bagus ya, kabel juga bagus ya. Sudah bagus semua ya kabel ya. Yang kamu cek bagus ya kabelnya ya. Nah sekarang coba kita start ya. Kita uji. Nah seperti itu ya. Coba silakan di start nih. Coba, ini tahan. Nah oke coba. Satu-satu dulu klik, bentar. Nah sudah. Sudah? Tahan ini. Sudah ya. Nah coba. Kalau dia punya jelek atau kabelnya ini tidak bagus, otomatis tidak ikut. Iya, ya. Coba pakai kabel. Kalau itu, nah kan dulu ya, sambung lagi. Nah, kan hidup ya. Nah, tuh. Jangan kenal lah. Ya kan, gitu ya. Nah, lagi. Oke ya. Oke. Silakan dimatikan. Oke, terbukti ya. Mantap. Sekali lagi. Nah, ya. Yang kamu ukur ini kalau itu tidak mau itu. Tapi kalau ada mobil mogok, kamu harus cek semua. Aki sudah tadi, busi sudah, itu bagus. Kabel oke, koil oke. Ya kan? Nah, kalau semua oke, sistem pengapiannya udah oke semua. Tidak ada alasan untuk enggak itu. Nah, seperti itu ya. Jadi makanya kamu harus kuasai pengapian itu yang komponennya, fungsinya, ya. Nah, ini prakteknya. Nanti betul-betul ya. Nanti ini trainer ya. Izin trainer, nanti mungkin kamu nanti akan ketemu yang mobil betulangnya, yang mogok nih ya. Nah, ya. Nah, itu baru real ya. Baik, ada pertanyaan dulu mungkin yang di sini. Kalau ya? tadi kan ini dicabut sikok masih hidup. Ya. Kalau misalnya 2 atau 3 masih hidup. Ya mati lah. Kalau sikok dia agak kincat. Kita gas dia gitu, enggak ada tenaga. Ya, jadi ada getarnya tinggi. Tapi kalau satu masih dia ya, karena ada 3 ya. Tapi kalau 2 sudah mati, apalagi 3 ya. Itu jelas ya. Baik, ada lagi? Tidak ada? Fadri? Cukup ya? Kalau cukup silakan ini ditulis ya. Nanti dikumpul ya. Oke, yuk silakan ini. Kita lanjut kelompok 3 silakan. 0,45 tuh 0,4 ya. Enggak apa-apa 0,4 0,5 0,50 itu sedikit nanti bisa diputar ini. Bisa ukur sama. Nah, berarti tulis ya. 0, berapa? Hasil pengukurannya memang benar ya. 0,45 jaraknya. Oke? 0,45. Ya, betul ya? Betul ya? Nah, sekarang perhatikan ini kalau tidak dipasang hidup nggak? Kalau nggak dipasang? Langsung tentu tidak hidup kan? Ya, dapat awal langsung nggak hidup ini jelas. Nah, ya kan? Ini harus dipasang ya. Nah, ini baru kita pasang. Oke. Kemudian FO-nya kalian perhatikan mana yang busi 1? Busi 1 yang ini. Yang ini ya. Ini 1 ya. Ini 1. Ini 2. Kan, ini 2 tetap. Urutannya 2 ini. Ini 2 kan? Ini busi nomor 2. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Nah, kalau urutannya baru kita lihat dari sini. Ya, ini 1 ya. Habis 1 dia ke 3. Nah, ini 3. Jelas kan? Jadi urutannya 3. Habis 1 3. Yang habis 1 ini yang hidup 3. Habis 3 4. Habis 4 baru 2. Oke, ya, jelas? Jadi kalau kalian paham biasanya insyaallah hidup ya. Nah, sekarang kita coba uji. Diuji coba, silakan di start engine-nya. Silakan. Ya, kita sudah cek tadi, ini sudah platina tadi sudah ya. Kabel juga coba kita cek ya. Ini kencang, ini sudah. Oke, coba. Kita satu dulu, klik ke kanan ya. Nah. Coba ya. Ini lumayan lah ya. Masih hidup kita. Ya. Nah, ya, sudah. Nah, kalau kalian pasangnya tidak bagus, karena tidak ini saja. Nah, ini dia. Ya. Kabelnya tidak bagus, koilnya tidak bagus. Ya. Nanti tidak kuat, ya. Jadi sistem pengapian itu harus semuanya bagus. Baru dia bisa main. Oke ya. Ayo ada pertanyaan? Silakan dimatiin dulu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan dulu tentang sistem pengapian ini sudah kalian lihat di sini. Sistem pengapiannya ya. Komponen-komponen harus ingat ya. Kita nyanyi apa. Kemudian yang kamu levelnya sudah cari
Jadi kalau mobil itu mogok bukan bukan nanya lagi fungsi enggak, tapi harus tahu cari masalahnya di mana. Jadi kalau mesin ini tidak hidup, apa yang penyebabnya? Nah itu tugas kamu sudah kelas 12. Jelas ya? Kelas 11 kemarin ya kalian fungsi ya kita bahas itu. Itu kalau yang kelas 12 ini sudah harus lebih tinggi lagi, harus bisa memecahkan masalah di mobil itu, masalahnya problemnya apa, kalian harus bisa mengatasi. Itu kelas 12 harusnya ya. Nah, semangat ya. Oke gitu ya. Baik, kalau ada pertanyaan mungkin jadi tidak ada ya. Jadi kalau untuk 3 silakan duduk ya. Kita oke ya. Oke ya. Baik, yang kelompok kita di sini ya. Yang hasil kelompok nanti. Nah, ini isi sini apa? Ya. Oke, kalau sudah bilang tolong fokus dulu. Kalian telah mengetahui permasalahan mobil mogok apa dan telah mengecek, memeriksa, terus menguji langsung kan? Intinya kita uji hidup kan? Nah, gitu ya. Jadi sudah kalian laksanakan. Ya, nah sekarang adik kesimpulannya, ya kan? Itu harus kita dalam pembelajaran, dalam setiap apa kesimpulan itu pasti ada ya. Kita hidup saja pasti ada kesimpulan ya kan? Kesimpulan akhir seperti ini ya. Kita harus ada kesimpulan. Nah, jadi jangan cuma lewat begitu saja. Nah, Pak minta kalian pikirkan, ya. Pak minta kalian simpulkan apa nih? Belajar kita praktek hari ini. Kita praktek ya, dengan sistem pengertian, praktek besar praktek sistem pengertian apa? Kita nanti disimpulkan apa-apa saya ini kalau simpulkan apa? Kesimpulannya. Jadi sistem kalau kita belajar praktek, kesimpulan tentang praktek ini, belajar sistem pengertian ini, kesimpulannya apa? Boleh coba? Apa kesimpulannya? Silakan. Tapi ukurnya harus sesuai standar, ya. Maksudnya sesuai harus sesuai dengan standar operasional prosedur ya. Berarti kamu ukur pakai alat ukur tadi kan harus kalibrasi. Dikalibrasi dulu kan, dinolkan dulu. Nah itu kali kita praktek ya. Kemudian kita lihat di buku standarnya yang tadi kalian ukur apa tadi busi ya? Standarnya berapa? Celah busi berapa standarnya? 0,8 mm. Kalau nanti kamu ngukur businya 0,5 bagaimana? Standar enggak itu? Nah, tapi harus dibuka sedikit ya. Harus misalnya besarnya misalnya ukurannya 1,2 mm. Kebesaran kan? Berarti harus dirapatkan. Nah, ya kan? 0,8. Nah, itu ya standar. Jadi harus mengikuti standar yang sesuai dengan buku apa sesuai dengan mesinnya. Didapetin ya, apa? Didapetin. Iya, didapetin saja kalau masih kalau dia tidak putus ya. Kalian usul kan pakai multi kan tadi businya putus apa enggak kan? Kalau dia tidak putus, ya pakai Pak. Iya. Itu tulis ya kesimpulannya ya. Berarti kamu dalam praktek itu harus sesuai dengan standar. Kemudian harus sesuai dengan SOP juga. Spesifikasi ya. Standar tadi spesifikasi. Nah, itu kesimpulannya juga. Ada lagi kesimpulannya apa? Biasanya tentang praktek kita. Bagaimana lebih menarik atau kalau dibandingkan dengan teori bagaimana? Lebih menarik ya praktek. Nah, kesimpulan ulis juga. Berarti kalau praktek kamu lebih menarik dan lebih paham ya. Kalau kita cuma teori saja itu kurang paham bosan. Nah, itu juga kesimpulan ya. Nanti kita begini ya. Nanti metodenya kita teori praktek sampai ke teori. Karena praktek tanpa teori ya susah ya. Tapi teori tanpa praktek apa? Sama saja ngomong kosong. Teori saja nggak ada praktek bohong ya kan? Jadi kita seimbang. Teori praktek. Pertama kita teori dulu, matangkan dulu. Oke, baru praktek. Sebenarnya bisa jadi lebih panjang karena kita berkelompok ya. Ini juga sudah semua ya? Sudah semua ya? Nama dengan apa itu? Nah, jadi silakan kumpul. Nanti dengan ketua kelompok dulu bolehlah dikumpulkan jadi satu. Ya, ini dengan Ilham, jadi kita ini ya dengan kita boleh ya. Nanti baru dengan ya. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri ya pembelajaran kita tentang praktek hari ini sistem pengapian. Ya, teori sudah, praktik sudah, ya.
mungkin ngobrol? Ah? Belum, pasti nanti ketemu ya? Tidak mungkin ya, ketemu pasti. Ada yang pernah ketemu kasus mobil mogok? Mungkin di bengkel ada mobil bapak orang tua kalian, siapa? Belum ya? Motor, kalau motor sama ya? Ah, apa? Bisa contoh saja kan? Mesin kan sama ya? Mesin mobil kan mesin otomotif sama ya? Nah, coba gimana dia pengalamannya untuk motor mogok? Pernah ya? Businya, ya ini sih pengertian kan? Apalagi? Kenapa? Apa? Karbu masuk balik itu sistem bahan bakar ya? Nah, makanya saya bilang tadi sistem pengertian sistem bakar paling harus paham bos. Kalau sistem apa ya? Nah, kabel putus itu sistem pengertian. CDI itu sistem pengertian. Apalagi? Ya, banyak ya. Sistem pengertian itu kayak pulser, spool, ada motor check ring, kunci kontaknya, ya, sistem. Ya kan? Nah, itu sistem pengertian. Akhirnya sistem pengertian. Jadi kesimpulannya, kalau kamu ingin mengatasi mobil mogok, motor mogok, ya, salah satu sistem yang penting itu pengertian dan sistem bahan. Nah, ini sistem pengertian harus kuasai. Bagaimana kamu kalau mau benerin mobil, benerin motor, kalau sistem pengertian tahu, tahu cuma rusi. Itu oli, ya, bukan anak PKN, ya. Belajar apa? Belajar sendiri. Kalau nanti ketemu masalah kita diskusikan, ya. Tanya sama Pak, ya. Apa pernah waktu itu, ya. Jadi ada siswa sudah tamat, ya, kakek kelas kalian, mogok, berjumpa, pakai video call, bilang ketemu masalah jadi salah dulu. Ya, ada itu pernah apa namanya lupa, ya, pakai video call itu. Orang aku lebih pak, kalau mau total saja ada, ya. Itu mungkin yang kita belajar di sini. Saat yang mungkin kalian nanti punya mobil, ya, jadi driver, ya, itu berhubungan dengan mobil, ya, ya kan? Harus bisa menangani, ya. Jadi itu juga kesimpulan terakhir kita ya. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya, kita cukup, ya. Kemudian nanti ada tugas, ya. Ini sebagai tugas tambahan saja, ya. Nanti ada semacam apa? Sebentar ya. Oke, meja sebelah. Dari sini coba. Ya, oke. Jadi nanti semacam kita ini semacam nanti ada evaluasi ya. Jadi evaluasi itu apa? Evaluasi itu adalah semacam penilaian terhadap kita sendiri, ya. Atau apa kalau bahasa menjadi bahasa gaulnya apa ya? Berkaca atau apa namanya? Introspeksi. Introspeksi perlu itu ya. Buku pun begitu. Ya, Pak ini ngomongnya enak. Itu kalian menilai ya, ya kan? Nah, silakan jujur gak apa-apa. Bahasa yang sopan ya kan? Kasih kritikan, kasih saran. Selamat pun. Nah, ya. Pak nanti agak tapi Pak terlalu lambat Pak. Agak seperti Pak jelas Pak suaranya tidak jelas. Suara Pak kecil. Ini besar lagi pakai mic atau pakai apa? Ya. Nah itu dari kalian. Itu namanya evaluasi. Nah nanti Pak bagikan, ya. Jadi Pak dapat kopinya, ya. Contohnya seperti itu yang saya kerjakan. Kalian nanti survei lah, kira-kira gitu ya. Jadi Pak ini bagaimana? Nanti dulu. Itu kalau yang sudah, Pak ini bagus ya. Jelas Pak, cukup Pak ini. Nah tapi tentu masih ada saja kurangnya. Pak kurangnya apa? Kurangnya kurang apa? Wah rupanya saking seneng itu waktu ini kurang ya. Nah kalau itu ya yang sudah dibatasi. Ya. Jadi paham ya? Ya evaluasi nanti silakan dikerjakan. Nanti kumpul saja itu di luar jam pelajaran ini kita selesaikan dulu ini. Ya, selesai. Ya. Pak juga nanti selain kalian, Pak minta juga penilaian dari teman, ya, dari Pak juga, Pak ya seperti itu. Jadi evaluasi atau introspeksi diri tadi ya, evaluasi. Nanti kalian juga bilang harus kalian bekerja nanti siapa mampu, bagus ya, bagus, ada kawan kan, cerita, ya itu iya, tapi kurangnya apa? Kurangnya apa? Kurangnya ini kesabaran misalnya kan. Nah,
depan, ya tentu di materi yang berbeda. Ya, kita lanjutkan materi terus. Makanya harus tetap semangat, jaga kesehatan, kemudian serius. Ya, padahal kalau kita serius, kita serius tapi santai. Ya, terus kita kita pakai. Ya, sehingga ini ya Pak yakin kalian-kalian yang serius ini, insya Allah nilai juga bagus. Ya, hasilnya bagus juga, bekal kalian juga ada. Ya, mudah-mudahan pada marah juga. Namun kalian cita-citanya apa? Tetap. Dirasikan semua ya, sudah ya. Oke. Barang-barangnya nanti kalau ada sampah itu buang ya. Kita tutup dengan doa dulu, baru salam. Nanti baru silakan pulang. Ya, langsung pulang jangan mampir. Ya, ini bahaya kalau ya. Baik, silakan ketua kelas Jason, silakan pimpin doanya. Baik, Pak Guru dulu ya. Doanya langsung ada apa? Betul.